38 siswa pelajar di Cianjur keracunan massal usai santap program MBG. Gubernur Jawa Barat akan lakukan banding terkait sengketa lahan SMA 1 Bandung. Umat Katolik gelar doa bersama atas wafatnya Paus Fransiskus. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jabar akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menyuguhkan berita menarik dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Bersama saya Ninda Destiani dan berikut Kompas Jabar selengkapnya. ...38 siswa pelajar SMA di Cianjur keracunan massal setelah menyantap makanan bergizi gratis program dari pemerintah 21 April 2025. Para pelajar ini mengalami mual, pusing, dan muntah-muntah yang kini masih mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur. Beginilah kondisi puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur yang masih mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur 21 April 2025. Para pelajar ini mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan bergizi gratis program dari pemerintah yang dibagikan kepada siswa di sekolah. Menurut seorang siswa yang menjadi korban keracunan massal, ia menjelaskan bahwa dirinya dan teman-temannya menyantap makanan yang dibagikan pihak sekolah kepada siswa kelas 11 dengan menu yang disajikan, yaitu ayam suwir, tempe, dan sayuran yang dimakan pada jam pulang sekolah. Namun pada sore hari, para siswa ini mulai mengalami pusing, mual, dan muntah, yang pada akhirnya para siswa dilarikan ke rumah sakit. Agak mendingan. Itu karena apa sih? Makan apa? Makan sekolah. Apa aja menunya? Secara berkala, siswa yang mengalami keracunan makanan bergizi gratis berdatangan dan mendapatkan perawatan medis. Ya, jadi ada beberapa siswa yang mengalami keluhan ya, di antaranya mual, muntah, dan juga diare. Dan saat ini sedang ditangani oleh pihak rumah sakit. Insya Allah semuanya akan tertangani dengan baik. Total korban berapa, Pak? Sementara masih berjalan ya, masih ada yang datang, jadi kita belum bisa berikan info totalnya. Saat ini pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur sudah mengamankan bukti makanan yang membuat puluhan siswa mengalami keracunan untuk nantinya dibawa ke laboratorium untuk mengetahui pasti kandungan apa yang berada di dalam makanan tersebut. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Puluhan siswa yang mengalami keracunan di Cianjur sejak Senin malam 21 April berangsur sudah diperbolehkan pulang. Total ada 52 siswa yang mengalami keracunan, sementara hingga 22 April pagi, 7 siswa masih menjalani perawatan intensif. Sebagian siswa yang diduga mengalami keracunan makanan dari program makan bergizi gratis pada Senin malam 21 April 2025 dan sempat dirawat di rumah sakit sudah diperbolehkan pulang Selasa dini hari 22 April 2025. Dari total sebelumnya ada 38 siswa korban yang diduga keracunan. Senin malam bertambah menjadi 52 siswa.
Sementara itu, dari 52 siswa yang diduga mengalami keracunan, 6 siswa masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Cianjur dan 1 siswa lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Sayang Cianjur. Pihak kami RSUD Sayang Cianjur memang betul semalam itu menerima pasien yang berjumlah 35 siswa yang terindikasi keracunan makanan, di antaranya 25 perempuan dan 10 orang laki-laki. Namun sejauh ini masih kita selidiki penyebab keracunan tersebut dan sudah ditangani oleh pihak terkait. Pihak rumah sakit Sayang lebih memfokuskan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien yang terdampak. Kasus dugaan keracunan makanan ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Menunggu hasil dari sampel makanan yang sudah dibawa ke laboratorium Dinas Kesehatan Cianjur. Anggar Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut pihaknya akan mengajukan banding atas putusan Tata Usaha Bandung yang memutuskan memenangkan Perkumpulan Lisem Kristen dalam sengketa status lahan yang digunakan oleh SMA 1 Negeri Bandung. Deddy Mulyadi menyebut pihaknya meyakini bahwa status lahan yang digunakan SMA Negeri 1 Bandung adalah aset pemerintah Provinsi Jawa Barat. Atas dasar itu, pihaknya akan terus berjuang dengan tahapan yang telah diatur, yakni dengan cara banding. Deddy juga menegaskan negara tidak boleh kalah oleh perorangan dan juga tidak boleh kalah oleh kelompok. Deddy juga memastikan perjuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan banding dan memastikan area tersebut aset Pemprov adalah semata-mata untuk kepentingan banyak masyarakat, terutama untuk pendidikan. Dia menyebut proses kegiatan belajar yang telah berlangsung lama di SMA Negeri 1 Bandung tidak boleh terganggu. Ya kita banding, kita meyakini bahwa itu adalah asetnya Provinsi Jawa Barat gitu loh, dan negara tidak boleh kalah oleh perorangan, oleh kelompok, apalagi kepentingan negara adalah untuk pendidikan, bukan kepentingan perorangan. Reaktivasi rel kereta kan memerlukan biaya sekitar 20 triliun, ya kan? Tetapi dari sekian itu pasti ada yang skala prioritas kita yang kita kerjakan lebih dulu. Umat Katolik di Kota Bandung menggelar doa bersama atas wafatnya Sri Paus Fransiskus di Vatikan 21 April 2025. Doa bersama digelar di Gereja Katedral Kota Bandung. Doa bersama digelar di Gereja Katedral diikuti oleh sejumlah umat Katolik di Kota Bandung. Doa bersama berlangsung pada pukul 17.00 dan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat pada 21 April 2025. Doa dipimpin oleh Pastor Peter Elvin Atmaja OSC. Untuk umat yang ingin berdoa untuk Sri Paus, Gereja Katedral dibuka hingga malam hari. Pastor Peter Elvin Atmaja mengungkapkan Sri Paus Fransiskus merupakan tokoh internasional yang banyak memperjuangkan kemanusiaan. Umat Katolik merasa kehilangan atas wafatnya Sri Paus Fransiskus. Ya, setelah kami mendengar kabar kematian Bapak Paus, kami langsung mengadakan misa live streaming supaya umat dari rumah juga bisa mengikuti. Lalu kita berinisiatif setelah misa, tidak misa khusus sebetulnya misa biasa karena sedang oktav Paskah, karena baru kemarin persis kita merayakan Paskah, hari ini masih merayakan oktav Paskah namanya. Jadi hanya memasang intensi saja, artinya mendoakan Paus dengan khusus secara khusus. Lalu setelah ini kita ada doa rosario. Doa rosario, kita mohon bantuan perantaraan doa Bunda Maria kepada Allah supaya Bapak Paus dapat damai di surga sana. Dan dari surga sana kita juga berharap Bapak Paus mendoakan kita yang masih berziarah di bumi ini. Pastor Elvin mengajak kepada umat Katolik di seluruh Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, agar mendoakan Sri Paus Fransiskus. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kenaikan harga kedelai berdampak pada perajin tahu di Cibuntu, Bandung. Informasi selengkapnya akan hadir setelah jeda. Tetaplah di Kompas Jabar.
Tak terima hendak bersenggolan, dua oknum anggota Ormas aniaya seorang pemuda dan merampas telepon genggam korban di kawasan Kampung Caringin, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Pelaku sempat mengancam akan memukul korban dengan menggunakan stik baseball. Viral di media sosial, rekaman CCTV sebuah kios memperlihatkan dua orang melakukan penganiayaan terhadap seorang pria di kawasan Kampung Caringin, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dua orang pelaku yang berinisial IT dan MIK melakukan penganiayaan lantaran tidak terima hendak bersenggolan di jalan dengan korban. Korban yang panik lalu masuk ke dalam sebuah warung kelontong dan dipukul oleh pelaku di dalam warung tersebut. Setelah korban tersungkur, pelaku sempat mengancam akan memukul korban dengan menggunakan stik baseball lalu mengambil handphone milik korban. Melaporkan kejadian viral di tanggal 16 April tahun 2025, pelapor atas nama Abu Rijal Hidayat sebagai korban. Kejadiannya pas di daerah Kampung Caringin, Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah. Untuk kronologi kejadiannya, menurut keterangan korban melaksanakan di saat kerja, kebetulan korban kerja di Alfamart di Kecamatan Bale Endah. Akibat perbuatannya, dua orang pelaku penganiayaan dijerat pasal 170 KUHP melakukan kekerasan di muka umum dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Naufara Bani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dampak perang dagang dunia yang menaikkan tarif impor mulai berdampak pada perang ngejin tahu di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung 21 April 2025. Kenaikan harga kacang kedelai menjadi 9.800 per kilogram membuat biaya produksi meningkat. Perajin tahu di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat mulai merasakan dampak perang dagang yang menaikkan tarif impor, yakni dengan naiknya harga kacang kedelai yang menjadi bahan utama pembuatan tahu. Terpantau pada tanggal 21 April 2025, harga kacang kedelai telah menyentuh di angka 9.800 per kilogram, naik Rp2.000 dari harga normal Rp7.800 per kilogram. Kenaikan harga kacang kedelai secara bertahap ini membuat para perajin tahu menjerit karena biaya produksi lebih besar dan omset pun berkurang. Kedelai merangkak naik terus, tiap hari naik. Normalnya berapa Pak Haji? Normalnya 7 sampai 8.000 lah. Kalau saat ini berapa Pak Haji? Sekarang di angka 98 sampai ada yang 99, mungkin yang 10.000 juga udah ada mungkin. Kenaikannya bertahap atau seperti apa Pak Haji? Bertahap, tiap hari naik 200, 100 naik tiap hari. Itu dampak karena apa Pak Haji? Ya mungkin karena kebijakan dari Amerika, itu Presiden Amerika mungkin. Jadi mahal kesininya? Ya, karena kan dolar terus naik. Para perajin berharap pemerintah ikut serta dalam stabilkan harga kacang kedelai agar masyarakat bisa membeli tahu dengan harga terjangkau. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Informasi dari dunia olahraga akan segera hadir, tetaplah di Kompas Jabar. Dua wakil Indonesia sukses sabat gelar runner-up di turnamen sepak bola putri JSSL Singapore 2025. Tim Hydroplus Striker merengkuh peringkat 2 kategori U14, sementara tim Mark Life Striker meraih gelar yang sama di kategori U12.
Dua wakil Indonesia berhasil meraih hasil cukup apik pada ajang sepak bola putri usia muda JSSL Singapura 2025. Pada ajang yang kerap dilabeli pesta sepak bola putri usia muda di Asia Tenggara ini, dua perwakilan merah putih berhasil merengkuh gelar runner-up. Di kategori U14, wakil Indonesia Hydroplus striker mengalahkan National Development Center Singapura di semifinal. Sayang di Liga Puncak, Kazumi Zalfa dan kolega takluk dari wakil tuan rumah lainnya Lion City Sailors. Sementara di kategori U12, Mike Live Striker yang menyapu bersih 7 kemenangan di fase grup harus puas menjadi runner-up. Albianka Raula dan rekan tumbang dari National Development Singapore di laga puncak. Para pemain Hydroplus Striker dan Mike Live Striker yang berjumlah 24 personil merupakan talenta terbaik hasil turnamen Soccer Challenge di berbagai kota di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Karena ada ketegangan pertama kali ikut turnamen, ya masih keluarnya masih belum semuanya gitu. Jadi nggak seperti saat TC. Bermain antara 10 sampai 12 games pertandingan. Nah, itu bagus untuk latihan mengatasi ketegangan, untuk bisa memperbaiki performa sambil berjalan nih gitu. Siapkan atlet menuju Piala Sudirman. PBSI gelar simulasi pertandingan Senin pagi di Jakarta. Diisi kombinasi pemain muda dan senior, PBSI targetkan Indonesia minimal mampu melangkah ke partai final. PBSI menggelar simulasi Piala Sudirman di Platnas Cipayung Senin pagi. Simulasi ini diikuti seluruh skuad minus Gregoria Mariska yang dikabarkan sakit. Pada simulasi yang disaksikan Menpora Dito Aryo Tejo, Wamenpora Taufik Hidayat dan Ketua Umum PBSI Fadil Imran ini, skuad Indonesia dibagi dua, tim Garuda dan tim Raja Wali. Layaknya pertandingan, sungguhan permainan berlangsung alot. Bahkan laga antara Rehan Gloria versus Rinov Pita serta Putri KW melawan Esther harus berjalan 3 set. Menurut Putri KW, simulasi ini cukup penting, terutama untuk mengasah mental sekaligus menemukan sentuhan terbaik. Apalagi PBSI juga memasang target cukup tinggi. Dengan skuad kombinasi pemain muda dan senior, PBSI menargetkan Indonesia melangkah ke final, hasil yang terakhir kali didapat pada 2007. Cukup penting karena kan ini Sudirman, terus juga lawannya bukan yang biasa-biasa, jadi kayak buat memacu kayak dari ketegangan dan mengatasi ketegangan dan segala macam sih. Seperti pengalaman Piala Thomas tahun yang lalu, kita bisa masuk final, demikian juga dengan Piala Uber, itu menjadi target kita. Dengan kombinasi pemain muda seperti sekarang. Usai simulasi, 20 atlet yang akan mewakili Indonesia di Piala Sudirman resmi dilepas. Mereka akan berjuang di Xiamen, Tiongkok mulai 27 April. Angga Nuriski, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Di lapangan tenis, Carlos Alcaraz harus mengakui keunggulan Holgeran di final ATP Barcelona Open. Sementara Alexander Zverev dalam 2 set berhasil merebut trofi juara di turnamen ATP Munich Open. Holger Rune akhirnya jadi batu sandungan untuk Carlos Alcaraz di final turnamen ATP Barcelona Open. 9 kemenangan beruntun, Alcaraz terhenti justru di babak final. Alcaraz yang jadi favorit publik tuan rumah sebenarnya bertekad merebut gelar Barcelona Open untuk ketiga kalinya. Namun di set pertama, Rune sudah bisa menyulitkan Alcaraz dengan memaksakan tiebreak. Set ini direbut Rune 7-6, tiebreak 8-6. Di set kedua, cedera mulai mengganggu permainan Alcaraz. Tim medis sempat masuk untuk memeriksa kondisi otot paha Alcaraz. Kondisi Alcaraz makin memudahkan permainan Rune. Set ini akhirnya dimenangi dengan mudah oleh Rune dengan skor 6-2. Barcelona Open jadi kemenangan pertama musim ini untuk Rune. Sementara di Munich Open, unggulan teratas Alexander Zverev tak menemui banyak kesulitan untuk mengendalikan permainan Ben Shelton. Dengan skor telak 6-2, 6-4, Zverev berhasil mengangkat trofi juara untuk pertama kalinya tahun ini.
Saudara, tak terasa sudah sampai di penghujung perjumpaan kita hari ini. Segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jumpa lagi esok di jam yang sama. Sampai jumpa.